Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta saudara. Tadi pagi jam 5 kita sudah bersama-sama dalam persekutuan dengan satu tema. Janganlah mamon berkuasa. Malam ini kalau mamon tidak boleh berkuasa, maka harus ada kuasa lain yang ada pada kita. Tema kita malam ini adalah kuasa yang sempurna. Sekali lagi, kuasa yang sempurna. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mohon berkat-Mu Bapa. Kalau malam ini kami hendak merenungkan sabdamu yang kudus dengan satu tema, kuasa yang sempurna. Kiranya urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, sehingga malam ini kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini saya ambilkan dari Injil Matius 28 ayat 18. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan ditempatkan di Taman Eden. Kondisinya, keberadaannya sungguh amat baik. Namun keberadaan yang sungguh amat baik itu berubah total, mendadak berubah ketika Adam dan Hawa ingin sama dengan Tuhan dan memberontak Tuhan karena melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, ketika Adam dan Hawa makan buah itu, maka disitulah sebuah proklamasi. Adam dan Hawa melawan Tuhan, dia lebih setia kepada iblis. Jadi yang tadinya di Taman Eden itu yang berkuasa penuh atas Adam dan Hawa adalah Tuhan, tetapi sekarang Adam dan Hawa memasukkan iblis untuk juga berkuasa atas dirinya. Bahkan Adam dan Hawa lebih setia kepada iblis daripada kepada Tuhan. Dan oleh pelanggaran Adam dan Hawa inilah akhirnya semua orang mengalami kematian. Semua orang lebih setia kepada iblis, kepada setan. Kenapa? Karena manusia lebih menuruti keinginan hawa nafsunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan kuasa setan, dia mengalahkan kuasa iblis, dan mengundang para murid semuanya di Bukit Sion, di Betania, di Bukit Zaitun itu. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus mengatakan, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi." Jadi dengan demikian saudara, sekarang iblis sudah nyah, tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi punya taring. Dan kuasa yang sempurna itu adalah kuasa Allah yang sekarang manusia kembali. Pelanggaran satu orang dalam diri Adam, semua manusia mati. Sekarang keberhasilan hidup dalam diri satu orang, yakni Yesus, semua orang memperoleh hidup.
Karena itulah kalau Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi, itu artinya kuasa Yesus sempurna. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kuasa Yesus. Iblis sudah tidak bisa mengalahkan Yesus, tetapi Yesus yang mengenyahkan iblis dan menghancurkan iblis. Lalu pertanyaannya saudara, kalau kuasa Yesus adalah kuasa yang sempurna, kita mau apa? Kita yang menjadi milik Yesus mau apa? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari situ saudara. Yang pertama, Yesus mengatasi seluruh persoalan hidup kita. Artinya apa? Kita akan menjadi pemenang dalam menghadapi gelombang hidup. Rasul Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Pada saat kamu dicobai, Ia memberikan kekuatan supaya kamu mampu menghadapinya. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita punya beban, kalau kita ini punya ketakutan, kalau kita ini punya masalah, datanglah kepada Yesus. Jangan datang kepada setan, jangan lagi datang kepada iblis, tetapi datanglah kepada Yesus di dalam doa. Satu pujian dari Mas Agus Lem ini, dia sanggup untuk menjawab segala persoalan kita. Silakan Mas Agus. Bila kau letih dan kau lelah, datanglah pada Yesus. Serahkanlah segala beban di setiap doamu. Dia sanggup meringankannya. Betapa berat bebanmu, Dia mampu membebaskannya. Semua masalahmu, berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menghapuskan air mata di pipimu. Berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaan. Dia sanggup meringankannya. Betapa berat bebanmu, Dia mampu membebaskannya. Semua masalahmu, berdoalah kepada Yesus, serahkanlah
sanggup menghapuskan air mata di pipimu. Berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaan. Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaanku. Iya, saudara. Jadi melalui firman Tuhan bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus baik di surga maupun di bumi. Berarti seluruh persoalan hidup dapat diatasi oleh Yesus. Tidak ada kekuatan lain yang melampaui dia. Kuasa Yesus adalah kuasa yang sempurna. Karena itu tetaplah terus berharap kepada Yesus. Yang kedua, saudara, kalau kuasa Yesus di surga dan di bumi itu kuasa yang sempurna, karena itu tetaplah berdoa kepadanya. Jangan memohon kepada yang lain. Jangan meminta berkat kepada setan. Wah, kalau saudara datang kepada setan, setan akan senang dan mujo panjenengan. Tetapi begitu panjenengan tinggalkan setan, semuanya akan diambil. Beda dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita pada saat yang tepat, pada saat yang dibutuhkan, dan tidak akan pernah diambil lagi. Akan terus diberikan kepada panjenengan. Itu bedanya setan dengan Tuhan. Karena itu, kalau kita sedang menghadapi segala persoalan, kalau kita sedang lemah, datanglah kepada Tuhan dan berdoalah senantiasa. Doa itu menyegarkan, doa itu menguatkan, dan doa tentu itu menghidupkan. Karena itu, jangan, sekali lagi, jangan lupa berdoa. Jangan tinggalkan doa. Kalau Anda lupa berdoa, Anda tinggalkan doa, berarti Anda mati. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika kita menghadapi kuasa yang sempurna, kita yakin bahwa kalau Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi, berarti kuasa itu adalah kuasa yang menghidupkan, bukan yang mematikan. Beda dengan kuasanya setan. Kuasanya setan adalah kuasa yang mematikan. Tetapi kuasa Yesus, kuasa yang sempurna baik di surga maupun di bumi, adalah kuasa yang menghidupkan, yang menyelamatkan, bukan yang menyengsarakan, bukan yang mematikan, tetapi menghidupkan. Karena itulah tetaplah terus datang kepada Yesus, karena Yesus adalah penguasa yang menyelamatkan, penguasa yang menghidupkan. Dan itu berarti kuasa Yesus adalah kuasa yang memberkati, mencukupkan, dan senantiasa menjaga. Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kuasa-Mu luar biasa melingkupi kami. Sungguh iya dan amin. Karena itulah ya Allah, kami akan terus berharap kepadamu, berdoa kepadamu, dan memohon berkat kepadamu. Karena berkat-Mu, kasih-Mu itu kasih yang menghidupkan dan yang menyelamatkan. Biarlah kami semuanya terus merasakan urapan kasih yang menghidupkan dan menyelamatkan dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa.
dan cinta kasih Yesus Kristus dan pemeliharaan Allah Bapa serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu di persekutuan doa Rabu malam nanti dengan sabda salib yang ke-7. Amin.